Hai semua, tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan energinya dikarenakan memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk mengatasinya, mereka mengimpor sumber energi fosil seperti minyak dan gas alam dari luar. Seperti Turki sangat bergantung pada impor energi dari Rusia, Azerbaijan hingga Iran, serta impor LNG dari Qatar, Amerika Serikat, dan lainnya. Akibat semakin naiknya harga energi di seluruh dunia, Turki memiliki visi untuk mengurangi impor serta ingin menjadi negara pengekspor energi ke depannya. Pemerintah Turki berencana menemukan sumber minyak dan gas alam baru. Turki kemudian mengeksplorasi Laut Hitam untuk menemukan sumber energi minyak dan gas alam yang terkandung di dalamnya. Dalam kegiatan eksplorasi hidrokarbon ini, Turki memiliki sejumlah armada kapal untuk menunjang proses eksplorasinya. Di antaranya adalah kapal pengebor yang bernama Fatih. Fatih adalah drilling ship generasi ke-6. Kapal ini dapat mengebor lebih dalam dari Palung Mariana yang dikenal sebagai palung yang terdalam di dunia. Fatih dapat mengebor di kedalaman laut hingga 2.400 meter dan memiliki kedalaman pengeboran maksimum hingga 12.000 meter. Kapal Fatih dioperasikan oleh perusahaan minyak negara Turki, yakni TPAO, dan merupakan kapal pengebor pertama milik Turki. Dengan panjangnya 229 meter, lebarnya 36 meter, draft 16 meter, serta tinggi menara pengeboran adalah 104 meter. Dalam sejarahnya, Fatih dibangun oleh Hyundai Heavy Industries di Korea Selatan. Kapal ini awalnya bernama Deep Sea Metro 2, hingga pada akhir 2017, kapal ini dibeli TPAO dan berganti nama menjadi Fatih. Setelah dibeli Turki, kapal Fatih kemudian diperbarui serta diberi teknologi dan peralatan paling modern. Pada tahun 2018, setelah dilakukan renovasi, kapal Fatih diresmikan dan mulai pengerjaan pengeborannya di Laut Mediterranean Timur. Setelah itu, pada tahun 2020, kapal Fatih melakukan pengeboran di Laut Hitam. Kapal Fatih ini dilengkapi dengan Dynamic Positioning System. Dengan sistem ini, kapal dapat tetap stabil bahkan dalam gelombang raksasa yang tingginya mencapai 6 meter. Drilling ship berikutnya yang dimiliki Turki adalah Kanuni. Kanuni memiliki panjang 227 meter, lebarnya 42 meter, dan tinggi menara pengeborannya adalah 114 meter. Sama seperti kapal Fatih, Kanuni merupakan kapal pengebor laut ultra dalam yang mampu melakukan pengeboran hingga kedalaman 12.000 meter. Penambahan kapal Kanuni ke armada eksplorasi Turki bertujuan agar mencapai hasil eksplorasi yang maksimal di Laut Hitam. Sebelum memulai operasinya di Laut Hitam dan bergabung dengan kapal Fatih, kapal Kanuni ini akan menuju ke pelabuhan Philios di Laut Hitam terlebih dahulu. Dalam perjalanan menuju ke Laut Hitam itu, kapal akan dibongkar terlebih dahulu menara pengebornya agar dapat melewati jembatan di Bosporus. Sesampainya di pelabuhan Philios, kapal Kanuni akan dilakukan proses persiapan dan maintenance terlebih dahulu, seperti pemasangan kembali menara pengeboran, uji navigasi, perakitan peralatan pengeboran, pemeliharaan sistem keselamatan, dan lain-lain. Setiap bagian dari kapal yang meliputi mesin, thruster, dan lain-lain juga dilakukan pengujian. Dan nantinya setelah maintenance selesai, kapal Kanuni akan menuju ke ladang gas alam Sakarya di Laut Hitam untuk melakukan tes pengeboran awal di sumur Turkali 2. Secara garis besar, sebelum proses pengeboran dimulai, kapal penelitian seismik milik Turki akan melakukan kegiatan eksplorasi bawah laut. Salah satu kapal seismik milik Turki bernama Barbaros Hayreddin Pasha. Kapal ini merupakan kapal penelitian seismik pertama milik Turki yang dilengkapi dengan notasi kelas AIS 1A serta teknologi ramah lingkungan. Kapal ini dibangun dengan desain Ulstein X-Bow yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan memungkinkan peningkatan kecepatan transit dengan emisi minimum.
Kapal ini memiliki panjang 84 meter, lebarnya 17 meter, draft maksimum 6,7 meter, dan dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 17 knot. Barbaros Hayreddin Pasha dimiliki Turki pada tahun 2012 dan telah beroperasi untuk Turkish Petroleum Corporation sejak tahun 2018. Kapal Barbaros Hayreddin Pasha memiliki 6 kabel seismik yang masing-masing panjangnya 8 km. Kapal ini menggunakan gelombang akustik. Airgun digunakan untuk menembakkan udara bertekanan tinggi ke dalam air. Ledakan tersebut menciptakan gelombang suara yang mencapai dasar laut, melewati struktur dengan sifat fisik yang berbeda di dalam tanah, lalu akan dibiaskan kembali. Data nantinya kemudian direkam oleh receiver, lalu dianalisa untuk menentukan wilayah yang berpotensi mengandung minyak dan gas. Informasi ini juga akan menentukan letak lokasi yang akan dilakukan pengeboran oleh kapal pengebor. Setelah lokasi titik pengeboran ditentukan, selanjutnya kapal pengebor akan menuju ke lokasi. Kemudian sistem DP atau Dynamic Positioning System pada kapal akan menjaga dan mempertahankan posisi kapal. Dengan adanya sistem DP tersebut, meskipun kapal pengebor berada dalam kondisi cuaca yang sangat buruk sekalipun, kapal dapat mempertahankan posisinya. Setelah posisi stabil, barulah proses pengeboran mulai dilakukan. Proses pertama yaitu spud-in, yakni dengan menancapkan casing atau tabung besi ke dasar lautan menggunakan drill pipe. Pada proses ini, ROV yang ada di kapal pengebor juga akan diturunkan ke dalam air. ROV bertindak layaknya seperti mata, tangan, dan telinga dari kapal pengebor Turki. ROV tersebut dikembangkan oleh para insinyur Turki dan diberi nama ROV Kashif. ROV itu akan memandu alat bor agar dapat mencapai lokasi pengeboran dengan tepat dan memandu jalannya proses pengeboran sampai selesai. Setelah casing tertancap pada kedalaman yang telah ditentukan, drill pipe kemudian dilepaskan. Setelah itu drill bit akan dimasukkan ke dalam casing tersebut. Drill bit kemudian mulai menggali ke dasar laut. Drill bit terhubung dengan pipa bor, dan ketika drill bit ini sedang menggali, mud atau lumpur dipompa ke bawah melalui nozzle pada drill bit. Saat proses pengeboran dilakukan, pipa bor akan ditambahkan setiap kedalaman 30 meter. Proses pengeboran di kapal Fatih ini bertujuan untuk mengambil sampel, kemudian nantinya dianalisa pada laboratorium yang ada di kapal Fatih. Hasil dari proses pengeboran ini diumumkan pada Juni tahun 2021. Presiden Erdogan mengumumkan telah menemukan 135 miliar meter kubik gas alam baru di Laut Hitam. Setelah ditemukan cadangan gas, kapal Kanuni yang tadinya melakukan persiapan dan maintenance di Pelabuhan Vilios segera dikirim menuju ke sumur untuk melakukan well test atau pengujian sumur. Pengujian biasanya dilakukan untuk menentukan ukuran, kelayakan, dan kemampuan produksi optimal suatu lapangan yang sedang dieksplorasi. Ketika pengujian mulai dilakukan, sistem dynamic positioning pada kapal Kanuni akan diaktifkan. Kemudian blowout preventer atau yang disingkat BOP pada kapal Kanuni diturunkan ke lokasi tempat sumur yang telah dilakukan pengeboran. BOP tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan di atasnya terdapat lower marine riser package, di mana kedua alat tersebut total panjangnya sama seperti bangunan berlantai 6. Resiko di kegiatan pengeboran dapat berupa semburan liar. Semburan liar bisa berupa gas ataupun fluida yang seringkali menimbulkan kebakaran, pencemaran lingkungan, hingga fatality. Semburan liar tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu, dan karena itulah diperlukan BOP. Saat terjadi kondisi darurat, BOP akan membantu mencegah minyak, gas alam, atau fluida lainnya keluar dari sumur secara tak terkendali. BOP diturunkan ke bawah laut yang berada di kedalaman 2.200 meter di bawah laut. Ketika BOP diturunkan, ROV yang ada di kapal pengebor Kanuni juga diturunkan, di mana nantinya ROV
akan memandu BOP sampai ke atas sumur. Operasi penurunan BOP ke sumur gas Turki ini memakan waktu 2 hari, dan setelah tersambung dengan kepala sumur, maka selanjutnya pipa riser akan diturunkan. Pipa riser diturunkan satu persatu sampai tersambung pada lower marine riser package. Pipa riser ini memiliki fungsi utama sebagai jalannya minyak dan gas alam dari reservoir bawah laut ke permukaan laut. Ketika pipa riser telah terpasang, barulah mereka akan melakukan proses perforasi, yakni proses melubangi dinding sumur untuk membuka jalur migas dari reservoir ke dalam sumur. Pada proses perforasi ini, digunakan ledakan bertekanan tinggi untuk menembus lapisan tanah menggunakan alat yang bernama perforating gun. Pada prosesnya, perforating gun akan dimasukkan ke dalam casing, dan perforating gun akan ditembakkan secara elektrik untuk melubangi sumur pengeboran. Proses berikutnya adalah flow test atau pengujian aliran migas yang dilakukan untuk mengetahui kinerja sumur migas serta potensi nilai ekonomisnya. Berbagai pengujian akan dilakukan untuk menentukan jumlah hidrokarbon dan air yang ada. Pengujian ini juga akan menentukan kualitas hidrokarbon serta kecepatan ekstraksi. Karena termasuk dalam program eksplorasi, maka jumlah gas yang dihasilkan masih belum diketahui. Dan karena itulah, bahwa penggunaan flare stack adalah cara yang paling ekonomis, serta metode yang paling efisien dan aman untuk membuang gas alam yang dihasilkan. Setelah dilakukan pengujian, tiap tahunnya sumur Turkali 2 yang ada di ladang gas Sakarya di Laut Hitam itu memiliki kapasitas produksi sekitar 1,2 juta meter kubik per hari. Penemuan tersebut merupakan penemuan cadangan gas alam yang sangat besar di Laut Hitam, dan belum lagi ditambah dengan penemuan cadangan gas alam di sumur lainnya. Dengan adanya penemuan cadangan gas alam tersebut, nantinya diharapkan akan mampu mengurangi tagihan impor energi yang mahal di negara Turki. Serta penemuan cadangan gas alam ini akan dapat memenuhi kebutuhan gas nasional Turki selama beberapa puluh tahun mendatang.